Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Perkenalkan, saya Dr. Iwan Budi Purwowidiharso. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang penanganan pasca terkena PMK pada sapi. PMK akhir-akhir ini memang jadi momok utama bagi para peternak, utamanya di Indonesia. Banyak cara para peternak untuk mengantisipasi dan juga mencegah penyakit PMK muncul pada ternaknya. Nah, setelah mereka sembuh, ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk bagaimana cara memulihkan sapinya pasca terkena PMK. Sapi yang terkena PMK itu biasanya pada sapi potong maupun sapi perah itu akan muncul gejala-gejala seperti penurunan berat badan yang drastis, ya. Kemudian penurunan produksi susu yang drastis pula, dan apabila kita lihat itu sapinya juga akan mengalami kekurusan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita agar cepat lagi memulihkan sapi yang kita pelihara supaya menjadi potensi lokal, potensi kita semua untuk mendukung swasembada daging. Yang pertama adalah mari kita perhatikan makan dan minum sapi kita. Sapi yang sehat akan memakan habis jatah porsi pakan sebesar 10% dari berat badan dan minum sebanyak 25-40 liter per hari. Oleh karena itu kita amati bagaimana sapi kita apakah bisa menghabiskan makan 10% dari berat badan yang ada di sapi tersebut. Pastikan bahwa sapi kita memakan hijauan, entah itu rumput gajah, rumput kolonjono, rumput odot, ya. Dan juga ada beberapa pakan tambahan yang perlu kita berikan, yang besarnya kurang lebih sekitar 1% dari berat badan, ya. Bisa polar, bisa dedak, ya, bisa ampas tahu, ya. Kemudian bisa ketela. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kembalinya virus masuk ke dalam tubuh sapi, maka kita perlu selalu melakukan proses desinfeksi pada sapi yang kita pelihara. Desinfeksi yang bisa kita gunakan M25, ya, bisa kita gunakan yaitu 3-5 mili per 1 liter air minum. Kemudian kita masukkan, kita semprotkan pada cungur sapi, ya. Cungur sapi sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga pada kuku belah sapi, baik kaki depan maupun kaki belakang. Itu dilakukan setiap hari sampai ya kira-kira kita benar-benar bahwa yakin ya sapi itu tetap sehat. Selain tadi menggunakan desinfeksi M25, kita juga perlu kembali menggunakan Biotogold, ya, probiotik Biotogold yang diberikan pada empon-empon yang biasa kita buat, ya, seperti jahe 100 gram, kunyit 100 gram, temulawak 100 gram, temulawak 100 gram yang dilakukan dalam air ditambah garam 1 sendok makan, kita rebus, kita buat dalam 1 liter air, kemudian diberikan satu tutup atau 20 mili larutan Biotogold, ya. Kemudian setelah itu kita berikan ke sapi kita minimal 1 hari sekali. Kalau misalkan pagi ya pagi terus, kita konsisten. Kalau sore terus, ya. Sampai kita yakin benar bahwa sapi kita sudah mulai meningkat berat badannya. Kemudian perlu diketahui juga dari berbagai hasil testimoni, ternyata dengan menggunakan Biotogold, ya, sebagai pemacu pertumbuhan, itu ada perbedaan 400 gram per hari dibandingkan dengan sapi yang tidak menggunakan Biotogold. Kemudian yang ketiga, jangan lupa memberikan obat cacing pada ternaknya. Jadi obat cacing yang diberikan itu silakan menggunakan obat cacing yang ada di pasaran. Artinya nanti diberikan bisa dalam wujud pil atau bolus ataupun cair. Diberikan setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena dengan mencegah obat cacing dari dalam itu nanti akan meningkatkan proses metabolisme yang ada di sapi. Demikian para peternak yang bisa saya sampaikan. Salam ternak, ternak sehat, peternak jaya, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.